Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 474 yang mana hadis ini membahas tentang bacaan ayat Al-Qur'an pada khutbah Jumat. Nah, itu apakah wajib apa tidak? Ya, ini kalau Imam Syafi'i mengatakan ini wajib ya. Dan ini merupakan salah satu rukun khutbah Jumat menurut pandangan Imam Syafi'i. Nanti seperti apa matan hadisnya dari sisi ilmu hadis seperti apa, sahih apakah tidak, kemudian makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya ya. Wa an Jabir bin Samurata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi khutbati yaqra'u ayati minal Qur'ani yudzakkirun nasa rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Wa an Jabir bin Samurah dari Jabir ibnu Samurah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yang mana di dalam khutbah Jumat tersebut yaqra'u ayatin minal Qur'ani, yaitu membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an. Yuzakkirun nas, untuk mengingatkan manusia. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa asluhu, dan asal daripada hadis ini fi Muslimin, terdapat di dalam riwayatnya Imam Muslim. Jadi di sini ya, kalau kita lihat maknanya, yaitu di dalam khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu membaca beberapa ayat Al-Quran untuk mengingatkan manusia. Ya, jadi umumnya kita sebelum memulai khutbah Jumat itu, kita biasanya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang akan menjadikan isi nanti yang ada di dalam khutbah Jumat itu ya. Itu umumnya ya biasa dilakukan oleh khotib-khotib pada saat mau sholat Jumat, mau khutbah Jumat ya. Kemudian kita lihat makna keseluruhannya adalah membaca satu ayat dari Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah Jumat merupakan salah satu rukun khutbah. Hal ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut yang lainnya, hal tersebut hanyalah sunnah. Itu ya. Jadi ya umumnya di Indonesia itu karena mayoritas bermadzhab Syafi'i dan ada maqasidus syariah juga al-masolih wal musalah juga di situ, ada kemaslahatan juga di situ. Nah, biasanya banyak ustadz-ustadz khotib ya bertugas sebagai khotib Jumat itu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang akan dia bahas nanti di isi kandungan khutbah Jumatnya, kayak gitu kan. Misalkan pembahasan masalah sabar, kemudian masalah ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selalu dia dia masukkan dulu ayat Al-Quran kayak gitu.
kemudian nanti baru diisi dengan apa kandungan-kandungan yang ada di situ sesuai dengan apa yang mau dia sampaikan. Itu umumnya seperti itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca ayat-ayat Al-Quran dalam khutbahnya untuk mengingatkan manusia, karena Al-Quran merupakan nasihat yang paling baik ya. Jadi Al-Quran itu merupakan nasihat yang paling baik gitu ya. Nggak ada lain. Tapi di sini umumnya bukan hadis, tapi Al-Quran kayak gitu. Terserah misalkan yang mau kita bahas masalah apa namanya eh, masalah sholat, kemudian masalah zakat dan lain sebagainya, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, kemudian kita membaca apa yang kita mau bahas di situ tentang kerukunan umat beragama, maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu gitu kan. Wazkurullaha ni'mata a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dan seterusnya itu nggak ada masalah tuh ya. Kemudian di sini analisis lafadznya adalah yuzakirun nas. Di sini tujuannya untuk menasehati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati para sahabatnya di sini. Wa asluhu fi Muslim, hadis ini berasal dari Imam Muslim. Seperti apa yang telah disebutkan di dalam hadis Ummu Hisham, bahwa tidak sekali-kali ia menghafal surat Qaf, melainkan langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bacakan ketika khutbah Jumat di atas mimbarnya. Jadi kemarin kita sudah bahas itu ya, surah Qaf yang dihafalkan oleh Ummu Hisham di situ, yang mana Rasulullah itu selalu membaca surah Qaf itu ya, bukan Al-Qaf, di 458 ya. An Ummi Hisham binti Haritsah ibni Nu'man radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid ila an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqrauha kulla jum'atin 'alal mimbari wa idza khataban nas rawahu Muslim. Ya, itu sebenarnya hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim gitu ya. Dan itu sudah kita bahas di 458. Disyariatkan membaca ayat Al-Quran ketika khutbah untuk mengingatkan dan menganjurkan manusia agar berbuat baik ya. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan salah satu rukun dari dua khutbah Jumat ya. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Jadi khotib wajib membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengingatkan orang-orang seperti itu ya. Jadi menganjurkan manusia untuk berbuat baik, karena ayat-ayat Al-Quran itu merupakan nasihat yang terbaik gitu ya, yang paling baik. Makanya saya juga bingung ya kalau misal ada yang mengatakan itu as-salafu aslam wal khalafu ahkam. Saya juga bingung masih, karena itu bertolak belakang kayaknya kata-kata itu ya kan. Kalau orang yang mengikuti mazhab salaf itu, pandangan-pandangan salafus sholeh itu lebih selamat. Tapi kalau yang mengikuti ulama-ulama mutakhirin atau khalaf itu lebih punya hikmah, mengandung hikmah. Wallahu alam bishawab. Karena jujur aja Al-Quran dan hadis itu semua mutiara hikmah di situ ada di sana, dan itu paling selamat gitu ya. Kadang orang juga bingung saya,
misalkan zikir-zikir yang dipertahankan itu itu kan. Ada yang nanti ya sudah terjadi sih, ada yang hi, ada yang hahaha dan lain sebagainya. Ada itu kan. Itu sudah terjadi itu kan. Dan itu dipertahankan betul-betul kayak gitu. Bayangkan ya, Al-Imam Nawawi mengarang kitab Al-Azkar yang mana itu menjadi ensiklopedia zikir. Ya menurut saya sendiri paling paling lengkap lah di situ. Kok nggak ada satupun yang keamal di situ kayak gitu kan? Kok harus yang dipertahankan itu hu-nya itu zikir hu itu yang jadi masalah. Dan saya lihat kalau misal di aliran tarekat apa yang sufi yang kayak gimana tuh yang dia muter apa yang dia kelilingi anunya itu yang dia berkeliling kayak gitu kan berputar kayak gitu. Nah di tengah-tengahnya itu ada apa ya kayak eh, pemandunya lah kayak gitu kan. Nah itu kapan dia kasih kode kayak gitu tak dia itu langsung la ilaha illallah la ilaha illallah kasih kode gitu Allah 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 sampai hu 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 kayak gitu. Itu bingung saya kok zikir ada pemandunya gitu, kok zikir ada pemandunya kayak gitu, ada core-nya kayak gitu kan. Itu saya masih bingung gitu, itu dari mana kayak gitu kan. Sedangkan itu yang ditentang oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang melakukan seperti itu. Pada waktu itu kalau nggak salah yang saya tahu itu Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah itu. Belum lagi sahabat ini meninggal semua. Kalian sudah melakukan kesalahan besar seperti ini. Kerusakan yang paling fatal seperti ini. Kayak gitu kan. Itu pada waktu itu ya Abdullah bin Mas'ud bertanya sebelumnya itu kan kalian ngapain ini, kami berzikir pada Allah kayak gitu kan. Lu bukannya ini salah, bukannya ini nggak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya kami diazab oleh Allah karena saya berzikir, karena kami berzikir. Bukan masalah berzikirnya yang diazab oleh Allah, tapi karena kalian mengamalkan tidak sesuai tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang jadi masalah. Itu yang kalian nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Jadi itu yang kadang yang jadi masalah. Dan kita kadang kalau misalkan menegur orang yang seperti ini, kebanyakan orang itu salah tangkap kayak gitu. Seolah-olah kita ini melarang orang tersebut untuk berzikir kayak gitu. Kita anti sufi, kehidupan orang sufi dan lain sebagainya. Enggak ada seperti itu pemahaman-pemahamannya itu kan. Ya intinya teman-teman silahkan berzikir sesuai dengan pemahaman antum masing-masing, apa ya sesuai dengan kebutuhan antum masing-masing yang ada di dalam kitab Al-Azkar itu. Jangan mengamalkan zikir-zikir yang wallahu alam bisawab itu dalilnya seperti apa lain sendiri itu kan karena mungkin zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Azkar itu mungkin kurang sak kayak gitu, kurang fresh kayak gitu kan. Jadi dibikinlah zikir-zikir yang wallahu alam aneh-aneh gitu kan. Salah satunya kalau nggak salah tarikan Naqsabandiyah itu ya kan, tarikan Naqsabandiyah ada yang seperti itu wallahu alam bisawab gitu ya. Saya juga bingung saya gimana kayak gitu kan, karena jujur aja bagi mereka kalau zikir kalau misalkan zikir apa ya menyebut asma-asma Allah yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis seperti itu ya, di dalam hadis terutama yang banyak dalam kitab Al-Azkar itu membuat kita kurang beradab gitu kan, kurang beradab kalau misalkan kita langsung Allahu Akbar subhanallah wa bihamdihi
atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim itu membuat kita kurang beradab kayak gitu kan. Bagaimana mungkin seorang Al-Imam Nawawi mengarang kitab Al-Azkar yang sebegitu lengkapnya membuat kita menjadi orang yang tidak beradab gitu kan. Itu saya juga bingung logikanya kayak gimana waktu saya mendengar keterangan-keterangan dari mereka seperti itu kan. Yang mana kalau kita hu itu ya mempersingkat itu menjadikan kita lebih beradab kayak gitu. Sedangkan Rasul kita apa ya mengamalkan zikir-zikir sudah yang sesuai dengan ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru membuat kita jauh lebih beradab itu. Kita menambah zikir sesudah sholat dari 33 kali menjadi 100 kali. Itu kalau kata ulama dari mazhab Maliki itu kita min qillatil adab gitu. Menjadi kurang ajar di situ kan. Bisanya kayak gitu kan kita yang zikirnya betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan kurang adab atau kurang beradab kayak gitu lah. Ya nggak pas lah kayak gitu kan. Itu bahasa halusnya. Gimana pun bahasa halusnya itu ya saya tetap nggak setuju. Tetap mesti harus sesuai daripada Al-Quran dan hadis. Apa yang Rasulullah sampaikan yaitu yang kita baca, yaitu yang kita amalkan. Nggak ada yang lain-lain gitu kan pakai kaidah nahwu shorob dan lain sebagainya kayak gitu kan menjadi itu ya Allah alam bisawab. Sedangkan itu sendiri pun juga bukan bagian dari lafaz wirid gitu kan. Lain kalau subhanallah, 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 kemudian alhamdulillah itu kan Allahu Akbar. Itu sudah Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya dibaca 33 kali sesudah sholat. Itu ada. Itu ya sudah saya rangkum itu di dalam sudah saya rangkum itu satu video itu entah beberapa video itu di yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Teman-teman bisa baca sendiri kok, terjemahnya ada, kemudian yang berbahasa Arab juga ada. Itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, gitu ya. Silahkan teman-teman atur di kolom komentar gitu ya. Karena jujur aja mungkin ada kata-kata saya yang kepleset, yang sulit lidah kayak gitu, bisa teman-teman kasih masukan lah di situ kan. Atau mungkin saya tuh sering kelupaan kayak gitu kan, yang mana hadis ini dari di dalam kitab Sahih Muslim, tahu-tahunya ada di Sunan Abu Daud dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman atur di kolom komentar, teman-teman bisa benerin ya. Itu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.